Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai air. Air adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, tak terkecuali oleh manusia. Banyak sekali ragam kebutuhan air bagi manusia, diantaranya untuk minum, mandi, mencuci pakaian, pertanian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyediakan air di bumi ini. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus air dan adapun tujuan pembelajaran kita diantaranya: pertama, mengetahui pengertian siklus air. Yang kedua, mengetahui bagaimana tahapan-tahapan siklus air. Yang ketiga, mengetahui apa saja macam-macam siklus air. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, perputaran itu melalui penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, anak-anak tahu nggak sih bagaimana tahapan-tahapan siklus air? Dan apa saja sih macam-macam siklus air? Simak terus videonya ya. Dalam siklus hidrologi atau proses penguapan air itu terbagi ke dalam beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama dalam penguapan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penguapan pada permukaan air atau biasa disebut dengan evaporasi, dan penguapan pada tumbuhan melalui stomata yang disebut dengan transpirasi. Proses penggabungan tahap evaporasi dan tahap transpirasi biasa disebut dengan tahap evapotranspirasi. Protranspirasi ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam jumlah air yang terangkut pada siklus hidrologi. Air yang menguap tersebut selanjutnya akan berubah menjadi sebuah partikel es yang sangat kecil. Proses terjadinya partikel es yang sangat kecil ini dipengaruhi oleh suhu dingin yang terjadi pada atmosfer bagian atas. Selanjutnya, partikel es ini akan berubah menjadi awan. Semakin banyak partikel esnya, maka awan akan berwarna hitam atau semakin hitam. Nah, tahap ini disebut dengan tahap kondensasi. Setelah terjadinya tahap kondensasi tadi, selanjutnya awan akan mengalami perpindahan tempat dari lautan menuju daratan dan begitu pun sebaliknya. Perpindahan awan dari satu titik ke titik lain terjadi dalam satu horizontal. Penyebab dari perpindahan awan ini sendiri karena adanya tekanan udara atau angin yang biasa disebut dengan adveksi. Awan kemudian akan mencair karena ia tidak mampu menampung kandungan air yang di dalamnya. Bila dia mengeluarkan kandungan air yang di dalamnya, akan terjadi hujan di atmosfer ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka akan terjadi hujan es atau hujan salju. Air hujan yang turun di permukaan bergerak dari daerah yang lebih tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah dari sebelumnya melalui berbagai saluran-saluran, di antaranya sungai, got, laut, dan samudra. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tidak seluruhnya mengalir pada tahap limpasan, namun demikian akan mengalir pulang ke tanah. Proses perembesan air ke pori-pori tanah inilah yang kemudian masuk lebih jauh ke dalam lapisan-lapisan tanah sehingga membuat air bergerak secara vertikal karena adanya gravitasi, sehingga membuat air bergerak semakin ke bawah, lapisan demi lapisan sampai ke titik jenuh di mana air berkumpul di bawah tanah menjadi air, atau air tersebut dapat meresap langsung ke lautan.
Yang pertama, siklus pendek. Dimulai dari air laut, ia mengalami proses penguapan atau evaporasi. Uap tersebut kemudian akan mengalami proses kondensasi hingga akhirnya terbentuk awan yang mengandung air laut. Setelah itu, awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau mengeluarkan rintik-rintik hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Sama halnya dengan siklus pendek, siklus sedang juga diawali dengan air laut yang menguap menjadi uap air. Uap air tersebut kemudian mengalami proses kondensasi hingga akhirnya menjadi awan. Awan akan terbawa angin menuju daratan dan terjadi proses presipitasi. Kemudian yang terakhir, siklus panjang. Diawali dengan proses penguapan air, kemudian uap tersebut akan mengalami proses evaporasi, transpirasi, dan sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat dalam bentuk es atau salju menjadi gas. Kemudian awan tersebut akan bergerak dibawa oleh angin menuju ke tempat yang relatif lebih dingin dan akan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju. Salju-salju tersebut akan menumpuk dan membentuk glaster yang kemudian glaster tersebut akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju air permukaan air yang jatuh ke bumi berkumpul di sungai atau danau. Air tersebut jatuh ke lapisan batuan berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke arah lautan. Ya, Masya Allah, telah sama-sama kita dengarkan sebelumnya terkait dengan penjelasan singkat mengenai siklus air, mulai dari pengertian siklus air, kemudian tahap-tahapan siklus air, dan macam-macam siklus air. Nah, untuk membantu teman-teman agar lebih mudah untuk mengingat dari tahapan siklus air ini, bisa menggunakan lagu seperti ini. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air turun ke bumi itu presipitasi, air diserap tanah infiltrasi. Nah, semoga dengan lagu tersebut dapat membantu teman-teman untuk lebih mudah mengingat terjadinya siklus air.